jika terpilih jadi Gubernur Banten, Abang bisa jamin nggak Abang nggak korupsi? Jadi gini, ada 4 tugas dalam rekomendasi yang diberikan kepada saya oleh Partai Gerindra. Yang keempat bagi saya yang paling penting, bagaimana memperjuangkan manifesto perjuangan politik Partai Gerindra. Salah satu di situ adalah anti korupsi. Ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba dapat 8 dengan partai ini, Abang ini gimana ceritanya bisa pergerakannya sat gaspol banget itu, Bang? Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, tapi intinya semua kan berkat komunikasi. Ya, tekomuni solusi. Deadlock ya itu apakah memang terjadi baru-baru aja gitu, atau memang udah terjadinya tuh memang sebenarnya ini udah deadlocknya tuh udah lama? Ya kan kita nggak boleh maksa. Ya. Minta boleh tapi jangan minta-minta. Oke. Minta boleh tapi jangan minta-minta. Berharap boleh tapi jangan ngarep-ngarep. Berharap boleh tapi jangan ngarep-ngarep. Iya. Sahabat Kompas.com, bertemu bersama saya Tatang Guritno dan rekan saya David Purba di acara Classwide Kompas.com, Gaspol ngobrol gas pasti. Gaspol ya. Hari ini kita lagi di Serang ya, Bang David ya. Betul. Dan ini kita mau ketemu siapa sih hari ini? Hari ini, Tatang, kita lagi ada di kantornya Partai Gerindra dan kita mau bertemu petingginya. Petingginya, terus dengar-dengar juga dia mau nyalon nih di Pilkada Banten. Oh, jangan-jangan yang ini warga Banten nih udah nggak asing balihonya. Di mana-mana. Banyak banget gitu ya. Di baliho, mobil semua gambarnya dia. Kabarnya dia gitu ya. Nah oke, kalau gitu kita coba ajak ngobrol. Ayo. Dia pengen ngapain sih? Ayo. Di Banten kayak, ya kan? Dia mau ngapain ya? Mau ngapain? Makanya kita kepo aja, kita kepo. Jadi kayaknya ini gambar-gambarnya emang apa ya, dari zaman Pak Prabowo dulu, masih muda ya kayaknya. Mungkin ini zaman Prabowo Sandi 2019 yang masih ya kan? dulu berlaga ya, Masih dulu berlaga sama Pak Jokowi. iya bener. Wah, ini banyak banget nih. Banyak banget nih. Merekam. Nah ini. Oh, ini ke makam Bung Karno nih, Pak Prabowo nih ya. Dan ini Pak Prabowo seperti biasa ya menyapa masyarakat. Dan masih memang kelihatannya berapa tahun yang lalu masih muda ya. masih ya fresh juga sih sekarang. Wah ini nih Pak, Dan karet ini merah. satu lagi, Bang Desmond. Desmond. Ya, almarhum. Ya. Nah ini ada juga foto yang menarik nih. Ini nih. Masih 2000 berapa, di 17 mungkin ya, sama Pak Anies. Pak Anies dan Sudirman Said. Ya, menarik juga ini. Akrab banget ya. Masih akrab. Sekarang juga akrab loh. Oh Kakak. iya. Ada apa lagi nih? Nah, sahabat Kompas.com, akhirnya kita ketemu tadi yang gue bilang tadi ya, yang balihonya di daerah Banten ini udah banyak banget ini ya, Bang David. Betul. Ya. Ini yang di mana-mana. Di mana-mana, yang mau kita kepoin juga sebenarnya mau ngapain sih ini orang gitu ya. Siapa ini Bang David? Nah, sekarang Om Tatang kita udah bersama Bang Andra Soni. Beliau Ketua DPD Gerindra Banten, sekaligus calon gubernur Banten. Oke. Bang Andra, terima kasih sudah menerima kami di sini nih, laga tandang ini. Laga tandang. Saya yang terima kasih. Bang, saya mau tanya ini, mau langsung gas-gasan aja ini Bang, kita Bang. Abang ini sebenarnya gimana ceritanya tiba-tiba muncul waktu itu kan, liputan tiba-tiba
itu Bang Habibur Rahman menyampaikan kita Andra Sony di Banten gitu. Gak lama gerak sekarang kayak udah 8 parpol kasih dukungan ya, 8 atau 7 Bang ya? Sekitar parpol 8 yang memiliki kursi di DPR, satu yang tidak memiliki kursi, dan ada lagi beberapa partai insya Allah. Ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba dapat 8 dukungan partai ini, abang ini gimana ceritanya bisa pergerakannya sat gaspol banget itu Bang? Ya saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, tapi intinya semua kan berkat komunikasi. Ya tekomuni solusi. Jadi dari obrolan-obrolan, diskusi-diskusi itu ada kesepahaman kita terkait dengan bagaimana melihat Banten ke depan. Dan alhamdulillah dukungan itu diberikan kepada saya sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten, dan insya Allah dukungan tersebut harus saya terjemahkan sebagai bentuk saya harus gaspol. Ya, saya harus gaspol. Wah, ini mirip program kita. Iyalah. Semua gaspol. Gak ada remnya. Rem ya. Jangan ngerem dulu, jangan. Jangan rem dulu. Apalagi parkir, jangan. Oke. Tapi kemarin kita dengar ini, Bang Andra ini mau berpasangan dengan Bu Airin. Tapi sempat. Oke. Info begitu. Tapi gagal begitu. Akhirnya memilih Pak Dimyati ya. Ya. Itu kenapa Bang? Gini, kalau pilkada ini kan masing-masing partai punya kedaulatan ya. Artinya kita punya kursi yang sama, jumlah kursi yang sama. Tahun 2019 Partai Gerindra sebagai pemenang di Provinsi Banten. Kemudian sejak Pilpres 2014 sampai dengan 2024 ini alhamdulillah Pak Prabowo konsisten suaranya dengan formasi koalisi yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah suaranya terlalu terjaga, dan kami mensyukuri bagaimana Pak Prabowo hari ini itu sudah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih. Dan tentu kami merasa bahwa perlu mengawal. Maka ada semacam kebutuhan daripada kita semua untuk mengawal program-program Pak Prabowo di Banten khususnya ya. Di Banten khususnya salah satunya adalah berpartisipasi dalam kontestasi pilkada ke depan. Dan sebagai partai yang memiliki suara signifikan, tentu keinginan untuk menjadi bagian dari pilkada suatu hal yang wajar menurut kami. Dan itu sudah kita komunikasikan. Nah, dalam komunikasi tersebut tentu ada yang bisa sepaham, ada yang bisa tidak. Kita sih tidak harus menjadi nomor 1, nomor 2 pun nggak ada masalah. Artinya dalam konteks wakil gubernur pun sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Nah, namun memang komunikasi itu tidak ketemu titik lah, titik. Jadi ya gak apa-apa, kita menghormati masing-masing kedaulatan partai, dan ya tentu kita juga ingin dihormati juga kedaulatan kita dalam menentukan sikap terkait dengan pilkada. Tapi artinya ini kan bakal bersaing gitu dengan Bu Airin yang notabene juga namanya juga sudah besar juga di Banten. Namanya kan kontestasi pasti bersaing. Namanya kontestasi ya bersaing. Ya, Pilpres juga kan bersaing. Ya kan, kemudian Pileg juga bersaing, dan kami kan sudah dididik memang sejak partai ini berdiri, kami dididik memperjuangkan sesuatu yang kami yakini benar, memperjuangkan sesuatu yang mempunyai nilai-nilai luhur, pengabdian kepada masyarakat, dan kami sudah terbiasa untuk itu. Tapi bukan hanya bersaing dengan nama Bu Airin, tapi partai-partai pendukungnya, Golkar dan kemungkinan juga PDIP begitu Bang. Ya, kami kemarin kan juga bersaing dengan partai-partai yang berbeda pilihan dengan kami kan. Dan persaingan itu telah selesai terkait dengan Pilpres. Dan alhamdulillah ya kami bisa kumpul, bisa ngobrol lagi ya kan, esensinya begitu. Ya kan, persaingan itu kan dalam rangka kebaikan. Selesai bersaing ya kita kawan lagi kan gitu. Nah Bang, tapi sebenarnya dalam proses apa ya, kita bicara PDKT politik lah. Waktu itu kan berarti sempat melakukan PDKT politik sama Bu Airin kan waktu itu Bang. Dan kemudian apa ya Bang, sebenarnya deadlocknya itu apakah memang terjadi baru-baru aja gitu, atau memang udah terjadinya tuh memang sebenarnya ini udah deadlocknya tuh udah lama gitu. Karena kan kalau kita lihat kayaknya Pak Habibur juga ngomong nama abang itu kan baru Juni ya kalau nggak salah ya. Artinya kan sebelum itu sebenarnya masih ada dong keinginan untuk kita coba Airin sama Andra Sony nih gitu. Ada yang namanya PDKT kan. PDKT kan ya ngedip-ngedip mata juga kan ada ya kan. Ya kode-kode kecil, kode-kode keras ya kan. Ya tapi kan yang namanya PDKT kadang-kadang kan kita ya nggak sesuai juga dengan
pemikiran kita masing-masing ya, cara kita melihatnya juga kan berbeda-beda. Ya kan kita nggak boleh maksa. Ya. Minta boleh tapi jangan minta-minta. Oke. Minta boleh tapi jangan minta-minta. Berharap boleh tapi jangan ngarep-ngarep. Berharap boleh tapi jangan ngarep-ngarep. Iya. Oke. Kenapa itu penting, Bang? Supaya nggak? Ya penting, karena kan gini, kita nggak boleh mengandalkan manusia ya. Oke. Kita mengandalkan Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, jalannya itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita hanya berjalan, melaksanakan semuanya sebaik-baiknya. Soal hasil serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, Bang, deadlock itu apakah memang hanya terjadi memang dalam artinya konstelasi di Banten antara Abang dengan Bu Airin? Karena nih kita nih dapat gosip-gosip nih, Bang, gosip-gosip tongkrongan wartawan, kabar burung. Iya, kabar burung gitu kan. Bahwa Banten ini sebenarnya adalah apa ya? Salah satu bagian yang akhirnya Kim kayaknya jadi nggak sepaham karena lebih utamanya Gerindra dan Golkar karena perkara di DKI Jakarta tidak segera menemukan calon gitu, artinya Kang Ridwan Kamil gitu kayaknya dulu sempat mau maju ke Jakarta, akhirnya nggak jadi nih gitu, yang itu akhirnya membuat Gerindra oke, Banten kita juga nggak perlulah bareng lagi sama Golkar. Itu ada pengaruh itu juga nggak? Pertama bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Kedua karena saya penugasannya adalah di Banten, fokus saya adalah di 8 kabupaten kota, 155 kecamatan, 1.552 desa dan kelurahan di Provinsi Banten. Ada 12 juta rakyat Banten, ada 8,6 juta pemilih di Banten, nah, itu fokus saya. Dan saya diajarkan selalu untuk fokus. Oke, artinya urusan konstelasi di nasionalnya apakah iya atau enggak ya, Abang fokusnya di sini aja gitu. Aku sadar diri juga lah kan. Urusan bukan Banten, penugasannya Banten. Bagaimana menang di Banten. Oke. Yang milih kan orang Banten. Ya Pikirkan Banten. Bang Andra, ini kan akhirnya memilih Pak Dimyati begitu. Ini kalau boleh tahu apa sih kenapa akhirnya memilih Pak Dimyati? Apakah mungkin karena terah Dimyati itu? Atau memang beliau kan pernah jadi Bupati Pandeglang juga kan? Apakah mungkin memang ingin apa istilahnya ya? Tetap mendapatkan nama besar itu, nama yang sudah terkenal di Banten? Kalau saya boleh cerita, asal muasalnya, awalnya kan memang dengan Pak Dimyati ini karena kami sama-sama sedang muncul sebagai bakal calon, tentu ada komunikasi dengan banyak, dengan semua yang muncul itu kami ada komunikasi. Nah, komunikasi yang kami bangun itu salah satunya Pak Dim ya menawarkan, bagaimana kalau kita berpasangan. Oh, Pak Dim yang menawarkan? Ya, Pak Dim menawarkan, bagaimana kalau kita berpasangan. Terus saya tentu melaporkan ya setiap komunikasi politik itu dalam struktur Gerindra itu harus dilaporkan, kemudian dievaluasi bersama-sama. Nah kemudian dalam perkembangannya Pak Dim berkenan untuk menjadi wakil dari Andra Soni, dan itu saya juga kaget gitu loh. Oh, Pak Dim berkenan, ya tentu Pak Dim sebagai senior, politisi senior, punya pengalaman panjang, ya tentu dia punya kalkulasi. Dan saya merasa terhormat juga, artinya merasa terhormat juga sebagai seorang senior, beliau berkenan berpasangan dengan saya, dan alhamdulillahnya juga diamini oleh pimpinan kami. Dan kemudian dilanjutkan dengan diumumkan ke masyarakat, dan tentu hari ini kami berjalan. Penugasan masing-masing berjalan. Tapi sebelumnya Bang, waktu Pak Dimyati itu menawarkan, beliau ada bilang, ada obrolan gitu, apakah saya pengen jadi gubernurnya atau wakilnya begitu? Ada lah pasti, namanya ngobrol masa diem-dieman. Ada. Pengennya Pak Dimyati jadi gubernur? Ada, diskusinya ada. Diskusinya ada. Nah itu serunya gitu kan, artinya diskusi, ngobrol, ketemu solusi. Kan sebenarnya kan kalau kita ngobrol itu kan itu yang pas ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan ya namanya ngobrol itu ya ngobrol dulu, jangan putuskan dulu. Ngobrol dulu dong. Kalau kita nggak ngobrol langsung main mutusin aja, sama kayak PDKT tadi. Kalau nggak pernah nembak gimana? Oke. Kayaknya kesannya kamu membuka diri tapi ternyata kamu sudah memutuskan. Iya, bisa jadi. Kalau zaman sekolah dulu aku mau belajar dulu gitu. Itu kan ngambang gitu ya. Benar. Sering kan? Klasik gitu ya rasanya. Ya kurang lebih. Ya, bisa kurang bisa lebih. Bisa kurang bisa lebih. Tapi berarti artinya jangan-jangan sama yang sebelum Pak Dim ini kayak gitu kondisinya, Bang. Komunikasi sama Bu Airin nah saya ya. Saya harus memastikan bahwa
kami berkomunikasi. Ya. Oke. Kami berkomunikasi. Tapi ya itu tadi, nggak ketemu itu tadi ya. Kenapa? Nggak ketemu jalannya itu ya. Ya ketemu, komunikasinya ketemu, tapi solusinya nggak ketemu. Oh. Sehingga ya itu tadi kami hormati, ya kami juga minta dihormati. Ya. Gitu. Itu Om Tatang, tidak semua PDKT itu berhasil. Yes. Namanya coba-coba ya kan. Coba. Tadi PDKT ya sama siapa, jodohnya sama siapa kan sering terjadi ya kan, jadinya sama siapa gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi ke Pak Dimyati, mungkin apakah ada pengaruh dengan tadi itu? Apakah terhadap Pak Dimyati atau memang beliau sudah pernah menjabat? Pasti ya, kita juga pastilah setiap partai itu kan ada perhitungan. Perhitungan elektoral pasti ada ya. Kita berhitung bahwa Pak Dim punya pengalaman 2 periode di Pandeglang. Beliau juga punya pengalaman sebagai anggota DPR RI. Artinya skupnya sudah pusat juga. Beliau juga pernah punya pengalaman jadi pimpinan partai ya di tingkat nasional, dan pengalaman itu pasti dianggap berguna, dan saya pasti merasa sangat berguna demi tugas-tugas ke depan yang saya akan emban. Dan ini kan kombinasi ya, senior junior gitu kan, dan berbedanya adalah ini juniornya yang didorong gitu. Didorong ya. Gitu. Oke. Dan saya pikir ya ini berkah buat anak muda juga lah ya. Ya. Disokong oleh tokoh senior gitu ya. Ya, artinya bersamaan dengan tokoh senior ini gitu kan. Dan pengalaman beliau pasti ada guna lah buat saya. Nah Bang, aku pengen tanyain Bang satu hal nih. Ini kemarin kan Litbang Kompas nih barusan rilis nih Bang, itu survei bulan Juni gitu. Iya. Ada sekitar berapa ya, 7 atau berapa gitu yang elektabilitasnya soal Banten gitu. Iya. Nama Andra Soni ini belum kelihatan Bang, itu gimana itu Bang? Ini kan Gaspol Kompas ya? Kompas.com. Kita kompas.com. Ya, boleh saya tanya nggak? Itu yang disurvei mantan kepala daerah atau semua? Oh itu ada, itu semua, masih semua Mantan kepala daerah itu. Yang kepala disurvei itu daerah. mantan kepala daerah. Saya kan bukan mantan kepala daerah. Artinya Abang mau mengatakan bahwa ya karena secara popularitas orang-orang ini mantan kepala daerah gitu atau gimana, surveinya itu kan tertutup ya. Menyebutkan nama-nama mantan kepala daerah yang ada di Banten. Oh iya. Oke. Nah, tapi ini bisa dicek lah ya kepada Litbang ya. Apakah itu pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup, dan apakah nama saya masuk yang di survei gitu. Oke. Tapi kalau dari survei internal Abang sendiri sebenarnya di posisi berapa sekarang Bang? Alhamdulillah ya, dalam sebuah upaya pergerakan, gerakan kami alhamdulillah terpotret. Oke. Ya, walaupun angkanya memang startnya kan berbeda ya. Tapi insya Allah lah kami punya keyakinan ya, karena pilkadanya kan baru 27 September mulainya kan. Pendaftarannya tanggal 27 Agustus. Ya, kan ada masa Masih ada kampanye. range waktu yang cukup banyak. Kalau hari ini kan masih nama bacalon-bacalon kan masih muncul, kan terbelah terbagi. Gitu. Saat nanti sudah menjadi calon, kalau hari ini kan masih bakal calon. Ya. Kalau ngomong tadi soal hasil survei, apakah tadi hasil survei internal atau hasil survei dari Bang Kompas? Kalau dari yang Bang Andra tadi sampaikan kan terpotret nama Bang Andra begitu. Nah, ini dalam artian kan perlu apa ya istilahnya? Mengalahkan nama-nama yang sudah ada itu kan perlu perjuangan gitu ya. Bang Andra punya modal apa sih untuk maju Pilkada Banten? Saya sebagai pengurus partai berkarir dari bawah sekali, itu selalu dapat pembekalan dalam rangka pembinaan kepemimpinan di Partai Gerindra. Dan itu selalu kami lakukan, dan setiap kontestasi apa yang menjadi keputusan partai kami bergerak sepenuh hati, sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Kalau saya bisa gunakan istilah podcast ini ya gaspol. Itu kita akan lakukan. Nah, hasilnya kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau ditanya punya keyakinan, insya Allah saya sangat punya keyakinan. Tapi artinya dengan katakanlah survei mungkin belum terlalu tinggi gitu Bang.
tapi dengan kepercayaan 8 parpol gitu kan mendukung Abang gitu. Ini jadi apa ya? Abang yakin nggak bahwa pilkada ini koalisi raksasa itu juga akan berimbas terhadap membantu kekuatan elektoral. Karena kan kita tahu juga bahwa kadang-kadang koalisi gemuk itu puyeng juga ngurusinnya satu sama lain gitu. Mana nanti yang optimal, mana yang enggak gitu-gitu tuh gimana tuh Bang? Kalau yang saya rasakan hari ini ya, alhamdulillah koalisi ini juga direspon oleh teman-teman anggota dewan dari masing-masing partai koalisi. Mereka juga sudah mulai bergerak, mereka juga sudah mensosialisasikan saya dan Pak Dimyati, mereka juga sudah mengaktifasi tim-tim mereka waktu Pileg dan Pilpres kemarin, dan saya rasakan itu. Saya rasakan itu. Ya, teman-teman di PKS, Demokrat, Nasdem dan lain-lain sudah mulai bergerak. Nah, itu tadi Bang, artinya berarti Abang melihat bahwa walaupun mungkin secara elektabilitas belum tinggi, tapi ini dukungan kekuatan parpol ini cukup bisa membantu itu ya Bang ya akhirnya. Insya Allah. Ya insya Allah. Pertama kan bisa mencalonkan diri harus ada dukungan partai politik Tiket, atau gabungan atau gabungan partai politik itu dulu. Kami kan udah punya hari ini. Kedua, tentu setelah mendukung diskusinya kan lebih bukan PDKT lagi, diskusinya sudah mendalam. Pembentukan ya, apa nih akan kita kerjakan? Nah, semua partai politik tahu cara bekerja dalam rangka elektoral, ya kan? Nah, yang saya lakukan hari ini adalah saya betul-betul membangun chemistry dengan seluruh komponen partai politik yang ada di koalisi Banten Maju. Dan alhamdulillah ya diskusi-diskusi, makanya kadang-kadang saya harus jam 2 pagi baru bisa tidur. Ya karena banyak diskusi dan kebanyakan kopi jadinya. Ya kan? Kebanyakan kopi gitu kan. Bisa nggak tidur 3 hari ya? Ya tidur tetap. Iya. Tapi itu konsekuensi ya, dan kuncinya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa membangun terus komunikasi dan memastikan bahwa kita nih kerjanya bukan buat pemilu aja loh. Ini kita kerjanya juga buat saat nanti kita membangun Banten. Jadi kita tidak boleh mengurangi peran orang dan kita nggak boleh memaksakan kita yang paling berperan. Bareng-bareng lah. Kalau saya selalu bilang Banten tidak perlu Superman, tapi perlu super team. Dan hari ini alhamdulillah ya, dengan teman-teman yang isi kepalanya bagaimana Banten itu bisa maju, Banten itu bisa sejahtera, ketimpangan di Banten itu bisa kita sama-sama atasi, dan itu harus bareng-bareng Mas, nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi kan Bang, kalau ngomongin soal membangun Banten tadi dan super team, ini kan partai politik ya, punya banyak apa istilahnya, kepentingan begitu. Koalisi gemuk artinya koalisi gemuk artinya kan solusi juga gampang begitu, tapi kan juga menimbulkan problem baru begitu. Atau pandangan publik gini kadang Bang, misalnya Bang Andra ini nanti kalau kita pilih di belakangnya banyak dukungan parpol dan nanti bagi-bagi kuenya jadi banyak. Nah, saya mau cerita. Cara kita melihat di daerah sama di pusat ya. Kalau di daerah ini itu nggak ada menteri, kepala dinas, dan nggak mungkin orang partai politik jadi kepala dinas. Karena mereka kan ASN ya. Karir itu pertama. Kedua, saya 5 tahun jadi ketua DPRD. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan pimpinan yang lain dan termasuk kawan-kawan seluruh partai, 85 anggota DPRD. Dan diskusi itu dalam rangka bagaimana kita bisa memerankan fungsi sebagai anggota DPRD. Karena anggota DPRD atau DPRD di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah itu merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kita bukan kamar yang berbeda gitu loh, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Dan di DPRD sendiri kan isinya orang-orang partai politik semua, dan kita bisa selama ini. Alhamdulillah selama ini. Mungkin kalau ditanya jujur satu persatu, saya meyakini bahwa teman-teman itu mendukung saya. Bang, tadi sedikit saja kita balik soal kepercayaan diri untuk maju begitu. Apakah modalnya juga karena kemenangan dari Pak Prabowo sebagai presiden? Jelas, kalau itu ya kami punya keyakinan itu. Karena 3 kali memilih presiden, suara Pak Prabowo itu konsisten. Mau 2 lawan, mau 3 lawan, konsisten situ. Dan sebarannya juga terukur. Sebarannya juga terukur, dan kemudian signifikan juga kepada perolehan kursi daripada rekan-rekan koalisi. Rekan-rekan koalisi ya. Nah, itu yang terjadi di Banten. Jadi ya sebagai kadernya Pak Prabowo,
ya sasaran kami tentu pertama adalah suara-suara yang Pak Prabowo, ya kan. Nah kemudian sebagai orang yang ingin Banten ini bisa maju, ya tentu semua kepentingan harus kita rangkul. Nah kepentingan apa yang kita rangkul? Kepentingan keinginan untuk Banten ini sejahtera. Stigma negatif tentang Banten ini juga kita harus bareng-bareng juga menjaga komitmennya. Bagaimana Banten selama ini dikenal tertinggal. Luas wilayah 9.000 km persegi, tapi orang taunya hanya Tangerang. Padahal Banten itu ada Lebaknya, ada Padeglangnya, ada Cilegonnya, ada Kabupaten Serangnya, banyak sekali. Dan kita harus memotret bahwa Banten itu bukan hanya industri, bukan hanya pabrik yang ada di Banten, pertaniannya juga, perikanannya juga. Bahkan Lebak Selatan itu kita berbatasan langsung dengan Australia, Christmas Island. Artinya Banten ini kita harus betul-betul memposisikan cara melihat, ya kan, cara melihat bagaimana supaya kita bisa adil juga dalam membangun Banten nanti. Jadi rata gitu ya, nggak cuma orang tuh taunya misalnya Tangerang gitu ya. Karena memang di Banten itu orang taunya ya yang apa ya kalau bilang sejahtera itu Pak ya, itu di Banten Utara gak sih? Itu yang berbatasan dengan Jakarta gitu. Sementara yang di Selatan. Ya, ada penyebab juga ya. Pertama memang luasnya Banten. Luasnya Banten, kedua dengan otonomi daerah ini kekuatan masing-masing fiskalnya kabupaten kota itu berpengaruh. Jadi ada satu wilayah dia tidak luas tapi penduduknya banyak. Ada satu wilayah penduduknya sedikit, luas wilayahnya luas. Dan kemudian pendapatan asli daerah. Ya, membangun provinsi Banten atau membangun daerah itu kan salah satunya adalah pendapatan asli daerahnya. Nah, pendapatan asli daerahnya itu timpang jauh. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang potensinya. Jadi kalau kita bicara tentang Tangerang Raya, kan potensinya itu dari UMKM-nya, ya. Kemudian kalau bicara PBB, pajak bumi dan bangunannya, tentu kan berbeda nilainya dengan yang ada di wilayah-wilayah selatan. Kemudian potensi lainnya, ya pajak hiburan, pajak restoran dan sebagainya. Nah wilayah mereka nggak terlalu luas. Saya contohkan aja. Lebak itu luasnya 3.700 km persegi. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Tangsel itu hanya 147 km persegi. 3.700, 147. Kota Tangerang 167 km persegi. Bandingkan dengan Pandeglang yang 2.000 km persegi lebih. Jadi ya membangun Banten kalau agregat rata-rata dipotret ya Banten rata-rata nasional. Ya dari sisi contohnya IPM, indeks pembangunan manusianya, ya kan, angka harapan hidupnya kan termasuk tinggi rata-rata nasional. Tapi kalau kita zoom ke masing-masing kabupaten kota, timpang. Nah, itu cara mengatasi, Bapak punya solusi tidak untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang dipikirin? Saya sih pertama saya beranggapan, saya berpikiran bahwa dari awal kita sudah harus adil, ya terkait dengan cara melihat Banten. Makanya kalau saya ingat Bumi Manusia ya, Mingke, seorang terpelajar harus adil mulai dari pikiran, apalagi perbuatan. Nah, sebagai dalam kapasitas sebagai pemimpin Provinsi Banten ke depan, insya Allah saya pertama adalah adil dulu melihatnya, bahwa yang dibutuhkan Banten, Pandeglang, Lebak, lain-lain itu apa yang dibutuhkan? Pertama adalah pelayanan kesehatan, itu penting sekali. Karena hari ini banyak orang di Banten, khususnya wilayah selatan, itu meninggal saat butuh perawatan itu di jalan. Oh iya itu Bang. Ya karena jauh, jaraknya jauh dan infrastrukturnya belum maksimal. Itu jauh gitu loh. Artinya Vaskes itu nggak merata ya sampai ke Vaskes, membangun Vaskes itu kan butuh biaya, butuh dana, ya kan, dan tidak serta merta, ya kan. Hari ini kita provinsi sudah membangun rumah sakit di Cilograng. Cilograng itu adalah kecamatan terujung dengan berbatasan dengan Jawa Barat, Sukabumi. Kita juga membangun rumah sakit di Labuan. Kita juga memperkuat rumah sakit umum daerah Provinsi Banten yang ada di Serang. Dan itu adalah upaya kita mendekatkan masyarakat. Tapi kan ini harus dikerjasamakan. Jangan hanya provinsi yang membangun, tapi kabupaten kota juga membangun. Supaya semakin banyak rumah sakit. Ini yang terjadi hari ini adalah banyak rumah sakit tumbuh, rumah sakit swasta khususnya tumbuh, tapi kecenderungannya kan bisnis. Karena dia selalu membangun di tempat yang padat. Karena pasti imbal baliknya cepat. Nah,
ya kita harus bisa juga mampu juga untuk memindahkan atau mengoptimalkan pelayanan kesehatan itu sampai ke desa-desa. Ya, artinya di situ pemerintah harusnya turun tangan di situ ya. Lebih optimal, turun tangan sudah. Oke. Ya, tangannya turun ya. Iya. Ya. Optimal ya nih. Optimal yang belum. Iya, Optimal yang belum. Itu yang kita ingin lakukan. Karena jangan sampai lagi terjadi persaingan antara gubernur dengan bupati. Oke. Ya, karena memang esensinya seorang gubernur itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tugasnya adalah sebagai koordinator, pengayom, dan sebagainya, bukan pesaing. Jadi jangan gara-gara nanti jadi gubernur ya dari awal sudah bersaing dengan bupati. Karena khawatir nanti pemilu berikut berlawanan, nggak boleh. Ke depan nggak boleh begitu. Tapi kan memang nanti kalau ada bupati yang moncer mau jadi lawan emang Ya nggak apa-apa, gimana, itu kan Bang? sebuah konsekuensi. Karena gini, kalau yang bertarung itu adalah orang-orang terbaik, pasti hasilnya juga kan baik. Oke, jadi katakanlah ente kalau mau maju ya oke nanti aja, tapi yang kita adil dulu di sini nih, Ya, misalnya gitu betul. ya Bang ya. Jadi jangan lagi kita terhenti di ini kewenangan provinsi, ini kewenangan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, ini kewenangan. Gak bisa lagi kita ngomong kewenangan itu. Seluruh warga Banten adalah tanggung jawab kita bersama. Oke. Khususnya gubernur. Itu seluruh Banten. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan SD, SMP itu tanggung jawab atau kewenangan dari kota atau kabupaten. Ya. Tapi kan rakyat Banten. Iya. Ya benar. Masyarakat nggak mau tahu tuh jalan rusak punya siapa. Jadi jangan 5 tahun sekali milih gubernur, tapi gubernurnya ngotak-ngotakan. Ini kewenangan provinsi, ini bukan. Yuk ngobrol, duduk satu meja. Artinya kalau misalnya sebenarnya ada situasi-situasi lempar-lemparan gitu tuh berarti komunikasinya Pemprov sama Pemkot itu sebenarnya nggak jalan gitu Pak. Nggak jalan. Saya 5 tahun melihat nggak jalan. Gubernur ngundang, mengundang wali kota yang datang sekda. Gubernur mengundang bupati dan wali kota yang datang kepala dinas. Nah itu harus berubah nanti. Tapi ya wajar juga mereka. Karena apa? Ini kan cuma rapat-rapat tapi tanpa ada semacam bonus bagi mereka yang hadir kan gitu. Oke. Kan sekarang gini ya Mas, kalau kita lihat nih ya, jalan-jalan utama gitu, provinsi udah bagus. Ya. Tapi saat kita masuk, jangankan masuk kilometer, masuk ratusan meter aja dari pinggir jalan raya, itu belum. PR-nya banyak, makanya Remuk ya, geser dikit remuk itu jalan ya. jalan. Karena memang luas sekali, sangat luas. Artinya komunikasi ya, intinya di komunikasi ya. Komunikasi, koordinasi, ya kan, dan kemudian ya eksekusinya bareng-bareng. Koordinasi terus, komunikasi terus, ya kapan kerjanya? Harus ada eksekusinya juga. Nah, semuanya kan diatur dari RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, nanti turunannya RPJMD, rencana RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan visi misi dari gubernur terpilih. Nah, ini kita sinkronkan. Ujungnya hasilnya adalah bagaimana Banten secara keseluruhan, bukan lagi rata-rata. Kalau rata-rata nggak adil. Kenapa saya bilang rata-rata nggak adil? Ya nggak bisa lah, kamu punya penghasilan 10 juta, saya 1 juta, 1 juta dirata-ratain kan 3 juta, 4 juta rata-rata, padahal saya cuma nerima 1 juta. Jadi seolah-olah terus, 4 juta semua nih, padahal ada timpang. Iya, abang kan 10 juta, Bang Tatang kan 1 juta, saya 1 juta, di global kan 12 juta, dibagi 3 berapa? 4 kan? Seakan-akan, padahal tetap gajinya kan cuma 1 juta. Itu kan kalau bicara rata-rata. Artinya timpang banget ya. Timpang, tetap kan fakta yang kita lihat. Timpang. Kalau angka iya, ya kan. Nah, saya tidak mau hanya berkutat-kutat di angka itu. Ya kan? Dan menurut saya pemerataan di Provinsi Banten ini belum terjadi ya karena pertama ya memang masalah fiskal. Kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ya. Kedua memang terlalu luas wilayahnya. Ya. Ketiga memang belum terjadi distribusi government spending yang berkeadilan. Government spending Termasuk dari sektor pendidikan ya. Apalagi pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Itu problem Banten hari ini. Makanya Banten dalam survei nasional tingkat penganggurannya tertinggi. Padahal pabrik-pabrik banyak. Kawasan industri kan? Tertinggi ya. Tertinggi kita. Kalau diangkakan itu sekitar 800.000 orang lebih pengangguran terbukanya. Miskinnya tertinggi juga secara nasional.
Tapi IPM-nya sebenarnya Banten tinggi. Rata-rata Iya. nasional, di atas rata-rata nasional IPM-nya. Tapi kalau di breakdown ke bawah, Saya contoh ya, Iya. saya contoh. UHC-nya Kota Tangerang itu hampir 100%. Universal Health Coverage. Coverage-nya terkait dengan pelayanan kesehatan. Iya. Di Pandeglang 48%. Oke, kalau di provinsi, kalau di Kota Tangerang katakan, itu kan PBI, peserta bantuan iuran BPJS-nya, PBI dan Mandiri, karena kan di sana kan pegawai, Ya. wira swasta, kecenderungan kan Mandiri Ya. ininya ya. Tapi kalau di Pandeglang Lebak jarang yang Mandiri, kecuali ASN ya. Tapi masyarakat secara keseluruhannya bahkan nggak aware juga punya BPJS atau enggak. Oke. Nah, makanya sering terjadi tuh kalau seandainya masuk rumah sakit, ya baik di kota maupun di desa, kalau kita datang ke rumah sakit selalu pertanyaannya, umum apa BPJS? ya. Kalau kita jawab umum, cenderungnya ada ruangannya. Kalau kita bilang BPJS, tiba-tiba nggak ada ruangan. Dan ini nggak boleh lagi terjadi. Ya. Karena orang sakit itu bukan pengen wisata, orang pengen berobat, harus diobatin. Jadi artinya Bang Andra ini sudah memetakan dan akan apa istilahnya fokus begitu ya ke wilayah-wilayah tertinggal. Betul, artinya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang hari ini belum merasakan belum merasakan hasil pembangunan itu harus kita optimalkan. Percepatan, saya menyebutnya percepatan. Bang, tapi bener gak sih ini kalau pandangan, gak tahu aku pandangan awam aja Bang. Gimana ya Bang caranya kemudian kita itu meningkatkan apa tadi berbagai program itu katakanlah kesehatan, terus kemudian pendidikan itu. Ketika misalnya basically kita selalu berpikir bahwa kesehatan dan pendidikan itu maju pasti di sebuah daerah yang itu tuh secara ekonominya udah kuat ya Bang. Ya, betul. Artinya di situ bisnis ya jalan, perputaran uang di situ gede, baru fasilitas-fasilitas itu menunjang gitu. Nah, sementara kalau kita tadi bicara soal Banten di mana ada daerah yang kemudian dari sisi pertaniannya sebenarnya juga sektor pertanian potensi, kemudian perikanan potensi. Nah, sejauh apa ini kemudian nanti bisa menghidupkan itu Bang? Karena kan ada pandangan juga bahwa katanya masyarakat desa tuh nggak perlu menjadi seperti orang kota juga situasinya, tapi mereka punya sistem sendiri. Nah, itu gimana itu Bang? Ya, kearifan lokal itu terjadi Bapak. Jadi gini, kalau kita lihat hari ini soal pendidikan dan layanan kesehatan, itu kan kota lebih ini ya, karena memang jumlah penduduknya. Ya, jumlah penduduknya, potensi ekonominya, uang beredarnya, di mana ada gula di situ ada semut lah kurang lebih. Bahkan urban terjadi. Ya, orang dari Lebak, dari Pandeglang mencari penghidupan di kota di Tangerang dan sebagainya atau di kota Serang. Nah, ini yang kita harus rubah juga sudut pandang kita bahwa ya, desa juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Abang coba perhatiin, sebentar lagi atau hari ini sebenarnya krisis yang terdekat adalah krisis pangan. Di Tangerang udah nggak ada sawah loh. Di kota Tangerang, Tangerang Selatan nggak ada sawah. Artinya potensi di Lebak dan di Pandeglang atau potensi di Kabupaten Serang itu masih besar. Bahkan di kota Serang masih ada sawah. Itu besar sekali. Jadi potensi ini harus kita optimalkan. Masalahnya sekarang adalah petani-petani kita itu nggak pengen anaknya jadi petani lagi. Kenapa itu terjadi? Ada semacam rasa frustasi. Ya mereka miskin terus Bang. Betul, satu miskin terus. Kedua, saat mereka bertanam, mereka sudah berkendala. Pertama adalah kendala air. Tidak ada jaminan ketersediaan air sepanjang musim. Sungai-sungai kita sudah kotor, ya kan? Kemudian juga jaringan-jaringan irigasi kita yang ada dari sejak dahulu sudah tidak terawat. Karena fokus kita ngebangun kota terus. Ya kan? Jalan terus, ya kan, jalan ke arah kota karena kebutuhan penduduk padat, menghindari macet dan sebagainya. Ya iya macet di situ, tapi di sini kan bukan macet, jalannya nggak ada. Jadi fokusnya harus kita pikirkan juga. Jadi peralihan, contoh bukan peralihan saya bilang, mengarahkan fokus saja. Oke, industri tetap jalan, investasi tetap berjalan, silakan. Tapi membangun desa, ya membangun desa itu penting karena semua kita yang berangkatnya juga dari desa, ya kan. Dan kebutuhan pangan kita tuh supportingnya dari desa. Nah, sekarang yang jadi kendala adalah pertama tadi ketersediaan air sepanjang musim. Kedua, saat mereka mulai bercocok tanam, udah ada kendala lagi, pupuknya.
ya kan? Kadang hilang-hilang tuh pupuk subsidi. Ya, sebenarnya gini, kalau saya lihat gini, kalau di Banten saya lihat ya. Kan pupuk subsidi ini pendistribusiannya salah satunya kan melalui digital. Melalui digital ya. Digital ini tidak bisa lepas harus melalui internet. Permasalahan kita di Banten ini itu yang blank spot tuh masih banyak. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal gitu. Ada sinyal nggak terlalu. Nah, ini juga kan PR. Nah, PR ini itu kan nasional ya tanggung jawabnya. Tapi kan harus kita komunikasikan supaya distribusi pupuknya lancar langsung kepada pengguna. Lo yang punya handphone masyarakat hampir semua punya. Tapi kan kendalanya di internet. Ya kan? Di sinyalnya. Itu PR ya. Ini Banten yang jaraknya nggak jauh nempel sama Jakarta. Iya. Dan itu saya bukan bercerita hoak ini fakta karena kan saya belanja masalah juga. Saya keliling-keliling, saya ketemu jalan, ya infrastrukturnya, jalan-jalan desa itu. Makanya saya punya program namanya Bang Andra. Wis. Ya, Apa tuh? bangun jalan desa sejahtera. Kalau kita bisa bangun jalan, insya Allah sejahtera. Kenapa kok jalan desa? Kenapa kok jalan desa? Ya, desa yang ada di Provinsi Banten ini 80% dari seluruh desa dan kelurahan. Ada 1.552. 80% itu desa, pemerintahan desa maksud saya. Nah, pemerintahan desa itu berarti kan adanya di daerah yang sebutnya kabupaten. Ya, kemudian fiskalnya juga rendah. Walaupun mereka punya dana desa, nggak cukup. Desanya tuh luas-luas. Beda kalau kita bicara di daerah kota, satu kelurahan tuh bisa kita naik sepeda. Ya kan? Kemudian kita bisa bangun, katakanlah kita bangun jalan. 1 kilometer itu menghubungkan puluhan ribu manusia. Tapi kalau di desa kita bangun 5 kilo itu menghubungkan paling ratusan rumah. Jauh-jauh. Makanya anggarannya perlu besar kan. Nah, ini harus secara perlahan kita harus, karena pemerataan pembangunan itu penting. Dan saya beberapa silaturahmi dengan para kiai dan ulama sebagai sumber kita mendapatkan masukan, arahan dan kemudian juga wejangan-wejangan. Salah satu yang selalu disampaikan ulama itu adalah pemerataan. Ya, pemerataan pembangunan. Tapi kalau abang nanti mau main di situ itu nggak populis loh itu. Betul, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Artinya gini, belanja masalah saya ke sana. Ya, gerakan-gerakan elektoralnya insya Allah. Ya. Akan kita lakukan. Tapi kan belanja masalahnya. Permasalahan kita di situ. Saya tidak menganggap permasalahan popularitas itu jadi masalah bagi saya. Ya, saya tidak, karena kan banyak contoh. Banyak contoh populer tapi dalam prakteknya tidak dipilih. Banyak contoh beberapa pilkada dia startnya tidak baik, tidak bagus dengan pesaingnya. Tapi saat dia membawa narasinya, dia menyampaikan tujuannya, menyampaikan apa yang akan dia gagas dan kemudian supporting kiri kanannya, timnya dan sebagainya, alhamdulillah jadi pemenang. Saya nggak usah sebut beberapa daerah, tapi kita sama-sama bisa googling lah ya. Itu banyak terjadi. Ya kalau hari ini biasa kan namanya pilkada, ya kan mendowngrade orang salah satu ini nggak terkenal. Memang saya kan harus akui saya nggak terkenal. Ya kan muka kita 11-12 bang, ya kan? Susah buat terkenal kalau bicara muka ya. Untung ada yang penting kan cuma dia beliau kan. Nah biasanya kalau kita bergaul begini kita keangkat sedikit. Makanya kita kasih tengah. Kalau ada 3 orang di sana ya pasti salah satu milih kita kan. Tapi kalau dia sendiri 3-3-nya milih dia. Tapi kan yang penting gagasannya. Insyaallah. Jadi gini, saya kan latar belakang. Kang Tatang, saya ini latar belakangnya kan anak petani, orang tua saya petani. Artinya saya tidak mengeksploitasi kesulitan hidup ya. Tapi saya ini berangkat dari keluarga yang memang secara finansial, secara ekonomi tidak mampu. Dan kemudian saya sampai duduk hari ini dalam posisi sebagai bakal calon gubernur ini kan semacam takdir saya, ya kan? Dalam rangka bagaimana supaya yang pernah saya alami tidak banyak lagi yang mengalami. Bahkan kalau bisa jangan ada lagi yang mengalami. Saya mau sekolah mesti jadi kuli bangunan dulu supaya saya bisa kuliah. Naik bus mesti turun di depan, naik lagi ke belakang, turun lagi ke depan, naik lagi ke belakang, supaya nggak dimintain ongkos sama kenek. Saya ngalamin yang kayak gitu-gitu. Dan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan sekolah, untuk bisa bersekolah. Setelah selesai sekolah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sakit gigi nih bang. Saya kan sakit gigi zaman saya sakit gigi. Saya nggak bisa ke dokter. Saya ke Mustopo. Saya ke Universitas Mustopo Beragama.
Ngapain ke situ? Ada praktek gigi dok. Oh orang Koas apa? ini Iya, saya praktek di situ. Dicabut gigi saya. Gratis, Dicabut. gratis, gratis. iya. Dan ada yang dicabut, ada yang ditambal. Ini kayaknya anak orang enak ini. Iya. Paham Dan itu kayaknya. benar. Dan saya benar. Dan saya benar datang. Boleh lah. Dan saya sangat berharap ya. Mudah-mudahan yang nyabut gigi saya hari ini sukses sebagai dokter gigi. Ais. Siapapun yang nonton. Ya iya benar di Mustopo itu, di Mustopo. Saya ingat banget itu, saya ingat banget. 2 gigi, 1 bolong, 1 harus dicabut. Emak dicabut. Sampai cari yang gratisan Ya, gitu. memang nggak ada uang. Nggak ada uang. Pelayanan kesehatan, coba di warga desa kita apakah sadar tentang kesehatan gigi? Ya. Bukan nggak sadar, mau kemana? Ya, bayar. Mau kemana? mahal Mau juga, melahirkan aja jauh, Iya, susah. apalagi urusan dokter gigi, karena dokter gigi ini kan spesialis. Ya. Adanya di rumah sakit besar yang menggunakan BPJS. Tadi ngomong-ngomong soal kuli bangunan, aku teringat Om Tatang sama Oke. Pak Andra ini. Beliau katanya dulu pernah jadi TKI ilegal katanya ke Ya Malaysia. keluarga. Ya tahun 83 Orang tua. saya, bapak saya nih, saya ini kan anak pengais bungsu ya. Ada adik lagi, adik dengan ibu, saya dengan bapak berangkat ke Malaysia menggunakan jalur ilegal. Tahun 83, umur saya 5 tahunan. Tahun 83 berangkat ke Malaysia menggunakan perahu, menggunakan jasa calo. Dulu disebutnya tekong. Calo, jadi satu perahu itu banyak isinya. Dan kita harus sembunyi-sembunyi. Oh kira-kira ada tepat waktunya berangkat. Berangkatnya itu tengah malam sampainya subuh. Supaya tidak kena razia. Tapi bentar Bang, biar ini sahabat Mas Jotom nggak bingung. Apa gini sebenarnya dulu lahir besarnya di? Saya lahir di Payakumbuh. Besarnya oke. sampai umur 4 tahun lah. Saya dibawa ke Pekanbaru. Kemudian ikut bapak lah ya. Bapak saya buruh bangunan. Buruh bangunan. Jadi saya di bedeng-bedeng itulah waktu kecil ya. Main aja main sendiri, bergaul gitu. Ya namanya masih kecil ya. Nggak pernah mikirin susah kalau kecil kan. Nah, nggak ada pilihan lain. Waktu itu memang trennya di wilayah sana itu ke Malaysia. Artinya berarti waktu itu menyeberang ke Malaysia itu dari Selat Malaka, dari Bagan Siapi-api ke Selat. Saya ingat Muar Batu Pahat. Oke. Nah, nyampe di sana, ya sudah pokoknya pendek cerita, bapak saya kerja di sana, saya sekolah di sana. Abang 5 tahun itu ya? Ya sampai kelas 5 SD, Bapaknya kerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, habis itu kan ibu saya nyusul, jadi satu keluarga. Oh jadi abang tuh berangkat duluan ya? Duluan sama bapak. Berapa tahun itu Bang? Maksudnya sampai ibu Sampai ibu datang sebentar. Oke. Karena udah dapat tempat tinggalnya, udah dapat pekerjaannya, ibu saya datang dengan cara yang sama. Naik perahu. Nah apa rasanya di masa itu menjadi anak yang tumbuh berkembang tapi dari ya pekerjaan seorang ayah buruh di Malaysia tapi ilegal itu loh Bang? Apa rasanya waktu itu? Itu kan kayak serba kucing-kucingan gak sih Bang? Ya, Takut juga gak sih? Ya, kalau anak-anak waktu itu sih nggak ngerasain apa-apa ya. Tapi yang saya rasain tuh dibully. Saya selalu dari kecil tuh biasa dibully ya sama lokal ya. Saya disebutnya pendatang haram. Dan saya terbiasa melawan. Kalau saya dibully, saya terbiasa melawan. Karena bagi saya, kalau saya dibully, saya diam aja. Seumur hidup saya akan dibully. Ya. Kalau saya direndahkan, dan saya terima saja direndahkan, seumur hidup saya akan rendah. Jadi saya melawan. Bagi saya lebih baik melawan daripada diam. Ya. Setidak-tidaknya kalau kita ngelawan, besok dia mau gangguin mikir. Ya, Mikir, bener. minimal dia mikir gitu. Kalau kita diem aja Oh, gangguin aduh, terus. terus-terusan kita bakal. Artinya kesulitan sejak kecil yang abang hadapi itu yang membentuk karakter kuat abang seperti saat ini. Ya, mungkin saya sih nggak menganggapnya bahwa proses hidup itu. Kalau kan saya pikir yang seperti saya ini nggak 1 2 loh. Banyak ya. Banyak. Kecuali Indonesia ini udah rakyatnya makmur ya. Mungkin yang seperti saya jarang. Ya. Ya kan? Saya dari kecil ya kalau bully itu ya terhadap fisik, terhadap kemiskinan kan sering itu waktu Ya, zaman kecil. bully-bulian soal Bully-bulian itu. tuh, dan sekarang saya nggak tahu model bulinya gimana ya. Panggil-panggil nama bapak. Iya, panggil nama bapak. Kalau panggil nama bapak oke lah ya. Tapi kan biasanya fisik ya. Iya. Ya. Saya kan kecil hitam ya kan. Terus Cabai rawit juga. apa namanya? Ya banyak lah ya fisik, kekurangan kita. Kebetulan juga bapak kandung saya itu kakinya pincang. Ya, dan sering biasa lah jadi alat bully lah ya. Alat Dan itu membiasakan saya tuh melawan. Jadi saya terbiasa melawan kalau dibully itu. Oke. Nah, dan itu terbawa ya sampai sekarang kalau saya merasa ketidakadilan, saya cenderung melawan. Ya kan? Kalau saya merasa bahwa oh ini orang nggak adil, saya pasti ngelawan.
Kalau orang ini orang terlalu ngecilin nih, orang susah, orang ini bukan sayanya ya, baik terhadap orang lain, saya pasti ngelawan. Tapi ada ini juga nggak sih Bang? Soalnya pandangan orang, wah kerja di Malaysia tuh duitnya lebih oke tuh. Lebih besar. Istri saya ketipu. Kan istri saya kan teman SD saya. Jadi saat saya pindah pertama kali ke Jakarta itu di SDN Gandaria Utara 03 pagi, semua orang berpikir saya anak diplomat. Karena dari luar negeri, karena dari luar negeri, dari Malaysia. Oh, iya. Saya pikir anak diplomat, ketipu, istri saya ketipu. Sadarnya telat, Sadarnya anak 3. Baru sadar ya. Baru sadar udah punya anak 3. Nah, kok bisa akhirnya ke Jakarta itu gimana ceritanya? Itu kakak saya. Kan kami ke sana, ada satu kakak saya, perempuan yang paling tua, dia menikah, kemudian dibawa oleh suaminya ke Jakarta. Waktu itu masih kontrak rumahnya di sekitaran Haji Nawi lah. Di sekitaran Haji Nawi itu daerah Radio Dalam di Jakarta Selatan. Nah, dulu waktu di Malaysia kelas 5 SD, kami semua ditanya SMP-nya, bakal ke SMP. SMP-nya kan boarding di sana. Kami kan di tengah hutan, Pak. Perkebunan kelapa sawit itu selalu di pinggir-pinggir hutan gitu loh. Makanya saya si bolang juga ini. Bolang juga. Iya, bisa bikin gangsing sendiri, mandi di kali, berenang lumayan jago saya mah berenang. Ya kan? Ketemu dengan ular-ular. Ya kalau ular saya paling takut memang. Tapi enggak, ya, maksud saya lari juga ya Bang ya. Ya pokoknya intinya kehidupan itu tuh ya namanya masa kecil. Itu kan menikmati. Sangat saya nikmati dan memori itu susah hilang. Ya kan, jadi kayak gimana cara berenang di kali supaya nggak hanyut ya saya bisa itu. Ya naik dulu ke atas, berenang ke arah sana, nanti kan ke bawah itu. Wah, skill itu menguasai. Oh, skill itu ada. Skill itu ada. Makanya kalau masuk kolam renang jadi lucu. Ya kan? Kepalanya kan di atas terus. Oh iya. Jadi artinya skill-skill survive di alam itu yang membuat Bang Andre itu survive di politik juga berarti ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu korelasinya. Tapi memang waktu kecil, contoh nih mainan, ya kan dulu nggak ada gadget, nggak ada apa. Mainan sendiri di tengah hutan loh, banyak pohon, bikin gangsing diadu gitu. Terus banyak lah, kan banyak teman-teman juga yang seumuran dan kemudian sama-sama anak TKI ilegal. Banyak, bukan saya sendiri. Nah, Bang, saat mau masuk SMP itu kan harus boarding. Boarding itu berarti kan harus ada dokumen. Dokumen itu paspor. Orang tua saya kan nggak pakai dokumen, kami kan ilegal. Sehingga saya diputuskan oleh sekolah nggak bisa lanjut. Maka waktu itu ada pelajaran sahabat pena, nulis surat, terus belajar ke kantor pos, stempel perangko. Nah saya berangkat tuh, bikin surat ke kakak saya. Saya sampaikan keinginan saya pengen kuliah. Itu kurang lebih. Sorry kok kuliah. Saya berangkat pengen sekolah. Direspon, dimintalah melalui surat lagi. Dulu nggak ada telepon, nggak ada apa. Disurat lagi ke ibu saya bahwa Andra biar sekolah di tempat saya aja. Saya akan tanggung jawab gitulah ke kakak saya. Dengan keterbatasan ekonominya sebagai ibu rumah tangga baru ya. Iya. Karena suaminya aja yang bekerja dan baru punya anak 1. Berangkat. Dan saya disitulah keputusan tepatnya ibu saya, bapak saya membawa saya pulang untuk sekolah. Karena banyak teman-teman saya yang lain enggak. Akhirnya ya udah. Ya akhirnya jadi ya mereka ya enggak maksudnya enggak sekolah lah gitu. Nah saya dibawa nyampe di Sumatera itu langsung naik bus ke Jakarta. 3 hari 2 malam perjalanannya dulu ya. Kalau sekarang kan sejak dibangunnya tol ya lumayan tuh sampai dulu jauh lebih cepat. Kalau sekarang tuh cuma 36 jam sampai itu. Kalau dulu tuh 3 hari 2 malam. Nah sampai di Jakarta saya sekolah, saya harus ngulang kelas 5 1 catur wulan. Kalian pasti nggak tahu catur wulan. Masih. Berarti saya masih muda lah. Masih muda. Ya, Aduh, kenapa aku jawab lagi tadi? Saya sudah kurikulum. Nah, catur wulan 3 itu saya ngulang tuh kelas 5. Lalu kelas 6 kan. Nah, kelas 6 kakak saya ngambil BTN. Nah, BTN bayar tapi nyicil. KPR ya, KPR BTN ya, kredit kepemilikan rumah. BTN bayar tapi nyicil. Nah, kakak saya ngambil itu, mau nggak mau saya harus ikut pindah. Nah, dulu itu sistemnya bukan zonasi, sistemnya rayon. Sama. Berarti kita seumur. Rayon. Berarti kita seumur. Jawab lagi ya. Berarti kita seumur. Rayon. Nah, rayon itu harus ngurusnya ke Jawa Barat. Ngurusnya ke Jawa Barat kan jauh, biaya lagi. Dan kita pas-pasan. Akhirnya kakak saya memutuskan, udah nggak apa-apa. Kamu SMP-nya tetap di sana,
Jadi saya pindah ke Ciledug. Ciledug itu dulu masih Jawa Barat, kota Tangerang. Sekarang Banten. Jadi saya 89 udah di Ciledug. Berangkat, saya sekolah siang. Dulu masih ada sekolah siang. Kelas siang ya, kelas siang. Kelas 1 tuh biasanya kelas siang. Nggak tahu sih. Kalau itu langsung sekolah pagi. Tahu, ya. Ada ya? ada lagi. Berarti lebih mudah dari kita Tatang. Nah, saya harus naik bus. Nah, daerah saya itu Ciledug itu, mungkin kalau ada penonton yang pernah tinggal di Ciledug, itu ada namanya bis 69, S69, Metro Mini. Nah, itulah yang harus kita naik. Saat berangkat dari Ciledug ke Jakarta nggak ada masalah. Karena busnya kosong. Waktu berangkat ya? Waktu berangkat. Kalau pulang itu jadi masalah. Ya, saya harus nunggu di CSW. CSW yang mau ke Blok M. Saya harus naik yang bus jurusan Blok M dulu. Supaya saya bisa dapat tempat duduk. Ya kan? Nah, sampai di Blok M dia balik lagi kan dia baru ngisi tuh ke arah Ciledug. Di Ciledug itu daerah macet. Dan banyak bus itu dia teriaknya Ciledug tapi turunnya nggak sampai Ciledug. Karena nggak nyampe, karena macet. Enggak, penuh mobilnya, suka-suka keneknya aja, suka-suka supirnya. Wah, habis gitu kan. Nah, itu resiko yang harus dan saya harus beradaptasi. Nyambung bus lagi, ongkos pas-pasan. Nah, itu mungkin ya ada yang jadi di saya survive-nya ya. Saya harus cepat beradaptasi. Kan kalau kita bingung kan, kalau kita selalu kelamaan bingung kan kita terlambat. Saya tuh cepat beradaptasi, langsung naik bak, ya kan? Satu jurusan, nyambung lagi bak. Kalau baknya belok kita kan harus bang turun. Berhenti. Ya, tapi kan nyampe. Nah, cuma memang dalam perjalanannya nggak bisa konsisten juga saya untuk pulang. Akhirnya sering nginep. Itulah orang tuanya teman saya yang serumahnya sering diinepin ini minta supaya saya tinggal di rumahnya dan jadi anak angkatnya. Rumah siapa, Bang? Bapak angkat saya. Bapak angkat saya itu teman saya ini, bapaknya lah ya, bapaknya teman saya ini. Nah, teman saya ini ada lucu juga. Tanggal lahir kami itu cuma beda sehari. Saya 12 Agustus, dia 11 Agustus. Otomatis karena saya diangkat anak, dia jadi kakak. Oh iya. Dia jadi kakak. Ngadain ulang tahunnya juga. Iya, barengan. Saling hari ini ngasih kado, biasanya balikin lagi. Bang, ini tadi menarik juga Bang, sempat bilang bahwa berkarir di Partai Gerindra dari bawah gitu. Aku pengen tahu mundur dulu dari situ, akhirnya gimana ceritanya Bang kemudian bisa masuk ke partai politik dan memilih Gerindra, itu ceritanya gimana waktu itu? Jadi tahun 2009 saya waktu itu usaha ya, saya usaha di bidang ekspedisi karena memang karir saya kan lebih banyak di ekspedisi. Saya mulai dari tukang antar surat sampai saya punya perusahaan gitu. Nah, saat tahun 2008 Partai Gerindra berdiri. Terus rekrutmennya itu salah satu adalah melalui internet. Ya, website. Saya yang daftar online. Ya kan, karena saya suka sama Pak Prabowo. Ya. Oh, emang udah ngefans. Ya, Macan Asia kan. Waktu dia dengan mau maju sebagai ketua Golkar itu kan Macan Asia tuh. Nah, saat dia mau maju di Golkar itu, saya ini masih tukang antar surat tahun 2000 berapa gitu. Saya masih tukang antar surat dan kebetulan saya ngambil surat itu di daerah Hilton. Senayan. Nah, di situ banyak ini gambar-gambar dia Macan Asia itu. Itu dalam konvensi ketua umum itu ya. Ketua umum, konvensi itu. Nah, kemudian 2008 kan partai berdiri, 2009 itu sebelum 2009 itu proses rekrutmen lah. Saya mendaftar 2009. Tapi tidak ada respon. Ya namanya online kan, nggak ada respon. Tahu atau enggaknya, keterima atau enggaknya. Lalu ya 2013 saya berinteraksi dengan salah satu pengurus DPP Partai Gerindra. Nah, di situ sedang proses rekrutmen bakal caleg. Ya, dulu kan Gerindra ya kalau bakal caleg kan nggak sepenuh sekarang. Ya dulu masih banyak lah ya yang ya pokoknya intinya masih sepi lah, masih nggak terlalu ya. Saya disuruh mendaftar. Ya, dan saya mendaftar langsung ke provinsi, caleg provinsi di Dapil Kota Tangerang. Tapi pada saat itu memang belum sebelum jadi caleg belum jadi ini ya anggota partai. Partai Gerindra enggak, saya nggak partai Gerindra. Baru bermulai. Saya masuk Gerindra itu resminya ya pas mencalekan 2013. Kan untuk 2014. Saya daftar, diwawancara dan sebagainya. Ya lalu mulai melakukan sosialisasi dan sebagainya dan saya terpilih. Nah, waktu itu saya memulai saya mau mengenalkan diri gimana gitu kan.
Dan saya kan bukan keluarga besar juga, biasanya kan caleg itu keluarga besar di wilayah tertentu ya. Nah, saya enggak. Akhirnya saya terpikir untuk, bukan terpikir, ketemu satu kejadian karena udah mulai sosialisasi, berinteraksi sama masyarakat. Ketemu kejadian, ada orang meninggal. Terus biaya pemakaman mahal, dan ini orang susah. Kalau nggak salah saya connect bus dan meninggalnya di pool bus. Ya kan, dia harus di Jawa. Nah di situ saya bantulah waktu itu bayarin ambulan sampai antar ke ya, kampung halamannya. mahal sekali gitu loh, mahal sekali untuk mereka, pasti mahal sekali. Akhirnya saya pikir saya kan usaha ekspedisi ya, kredit mobil kan cepat. Saya ambil 2 unit, saya branding jadi ambulan, dan ambulan saya itu ambulan transport buat nganter-nganter gitu aja, orang sakit, gratis. Orang meninggal gratis, tapi dalam perjalanan banyak nih. Ya kan? Nah, kalau itu melayani wilayah dalam kota, saya gratiskan. Kalau itu mengantarkan jenazah ke keluar kota, ke Jawa dan sebagainya, itu saya mohon mereka mengisi bensin dan tolnya, pulang pergi. Hanya bensin dan tol aja. Jasanya nggak usah. Nggak ada jasa, karena kan kita membantu, nggak ada jasanya. Nah, biasanya terjadi kesadaran kolektif nih di lingkungan. Saya ngobrol ke warga gitu, Pak, ini warga kita, ini saya bisa bantu, saya sediain ambulannya. Ya kan nggak mungkin juga saya membiayai semuanya, full kan. Nah ternyata muncul tuh kesadaran kolektif dari masyarakat. Jadi banyak akhirnya yang berinteraksi ke saya. Akhirnya kita jadi bareng, jadi banyak, dan disitulah saya terbantu untuk bisa terpilih di periode pertama. Oh, mulai dari situ akhirnya ya. Makanya saya dibilangnya Dewan Ambulan. Dewan Ambulan. Dewan Ya, Ambulan. Dewan Ambulan. Nah, Sekarang udah nambah belum mobil ambulan? kalau yang pribadi saya 4 ya, yang saya punya pribadi 4. Tapi kan karena saya pimpinan partai, banyak anggota-anggota saya juga mengelola ambulan. Jadi kalau bicara ambulan Gerindra banyak sekali di Provinsi Banten. Dan itu bukan hanya pas pemilu ya, ada terus. Bang Andra, tadi abang bilang pengen masuk Gerindra karena sosok dari Pak Prabowo gitu, macan Asia gitu brandingnya. Kalau Bapak melihat sekarang, apakah mungkin ada yang berubah dari karakter Pak Prabowo? Saya meyakini tidak ada yang berubah. Ya, karakter Pak Prabowo. Kalau bahwa kemudian kemarin cara berkampanye Pak Prabowo berbeda ya. Tapi menurut saya aslinya itu Pak Prabowo relax gitu loh, relax dan tulus. Bercanda, sering jokes kitanya gitu. aja yang tegang lihat dia. Kita memang tegang karena kita pengagum ya. Biasanya mah orang yang kagum itu kan lihat, waduh deket banget di jarak segini. Kita kan takut, kita bukan tegang gitu. Segan lah. Ya saya nggak tahu, pokoknya saya tegang aja. Kalau itu bisa keringetan kita. Oke. Makanya karena apa ya? Mengagumi ya. Karena kan kita sering dengar pidatonya. Ya kan, kemudian kalau dia jam 3 pagi, itu kalau kita lagi pelatihan, itu dia kumpulkan semua pagi-pagi dan dia memberikan arahan jam 3 pagi. Kalau kita lagi di Hambalang itu, dan itu nggak peduli anggota dewan, nggak, sama aja, bareng-bareng, sama semua, sama. Jalan kaki, makan harus tertib, dia dilatih disiplin. Kita terbiasa itu, tegak lurus gitu. Oke, rencana kita begini, ini akan kita kerjakan, laksanakan. Nggak nawar kita mah. Nah, karena kita yakin ya, itu yang diupayakan itu adalah yang terbaik. Makanya kayak bakti sosial, aksi sosial, ambulan dan sebagainya itu ada. Ya tulus aja gitu ya. Tulus aja. Bantuin orang aja. Tulus aja bantuin orang. Nah, aku juga penasaran nih, Bang. Ini kan kita kan lagi laga tandang. Aku lihat foto ini ada almarhum Pak Desmond. Nah, aku pengen tahu sebenarnya, Bang. Siapa aja sih, Bang, orang-orang di internal Partai Gerindra yang menginfluence lah karir politik Abang sampai mempengaruhi politik Abang. Ya ada 2 ya. Kalau 2 dan awalnya 1. Ya kemudian berkembang karena kan interaksi. Ya pertama yang mengenalkan saya Partai Gerindra itu Bang Dasko. Bang Dasko kan kami satu dapil. Banten. Ya, Banten 3. Saya di tingkat provinsi, ada kawan-kawan di tingkat 2 bareng-bareng. Nah, Bang Dasko main di DPR RI-nya ya. Sama-sama. Jadi ya kita bareng-bareng turun ke masyarakat, masuk gang, keluar gang, bareng-bareng beliau tuh. Nah, beliau lah yang mengajarkan kita juga tentang ya konsisten. Jadi bantu orang bukan karena ada apa, jalan aja gitu, bantu aja itu. Jadi kan kayak Bang Dasko itu kan kalau ada orang WA dia minta bantuan anaknya sakit, langsung dengan konstituennya langsung itu. Kadang-kadang kita nggak tahu orang itu udah dibantu banyak sekali.
Tapi saya nggak perlu ungkapan Iya, sebenarnya ya, karena artinya kebaikan itu yang kan nggak perlu, karena iya. dia melakukan juga kan ikhlas. Itu yang didapatkan dari Dan itu menjadi pedoman kita. Oh Oke. gitu ya, kalau mau bantu orang jangan berharap balas. Bantu ya bantu aja. Rupanya itu ya Pak Prabowo ya seperti itu gitu. Oke. Bantu ya bantu aja. Satu adalah Bang Dasko yang Ya pasti Pak Prabowo udah pasti ya. Oke, ya. Sumber inspirasi Maksudnya selain ya. Pak Prabowo. Nah kalau secara praktik dalam berpolitik kemudian dalam bekerja di masyarakat emang Dasko. Nah kemudian saya berikutnya jadi kenal Bang Desmond, almarhum Bang Desmond. Ya almarhum Bang Desmond itu terkait dengan bagaimana beliau konsistennya ya memperjuangkan di wilayah kita di Banten ini. Beliau kan dapil Banten 2. Ya. Selain itu juga ada Pak Ahmad Muzani. Pak Muzani Sekjen. sebagai seorang sekretaris jenderal, bagaimana dia mengendalikan administrasi partai politik dan sebagainya, membangun dengan pengurus-pengurus. Itu saya lihat gitu, saya ngelihat oh gini ya Pak Muzani, kayak gitu-gitu. Dan banyak lagi ya, ada banyak yang muda-muda, ada Mas Pras, ada, ya kayak gitu-gitu kan kita lihat Mas Pras juga ngurusin partai, Mas Sugi, gitu, kayak gitu-gitu. Jadi walaupun umur mungkin saya lebih tua ya, tapi saya lihat oh ini partai besar diurus oleh anak-anak muda, ya kita ikut bangga juga lah. menyerap ilmunya dari mana aja Dengan gitu siapa saja, ilmu itu kan dengan siapa saja. Kehidupan kan juga sebuah ilmu. Iya, benar-benar. Kehidupan harus sebuah ilmu gitu. Ki Hajar Dewantara kan juga bilang, ya kan semua tempat adalah sekolah ya. Iya. Ya, semua orang adalah guru kan gitu. Oke. Apa ini ada pertanyaan dari belakang ini? Apa ini? Pertanyaan titipan boleh ini, nengok. Bang. Nggak boleh nengok, nggak boleh nengok. Apa itu, Bang David? Iya, jadi Bang Andra ini kan kalau kita ngomongin soal pilkada Banten, lalu pemimpin dan gubernur Banten ini kan nggak terlepas dari isu negatifnya juga ya, selain banyak hal positif di Banten terkait dengan isu korupsi. Terkait isu korupsi, ada beberapa gubernur yang terjerat kasus korupsi. Kita mau nanya langsung nih sama Bang Andra. Misalnya nih, jika terpilih jadi gubernur Banten, Abang bisa jamin nggak Abang nggak korupsi? Jadi gini, ada 4 tugas dalam rekomendasi yang diberikan kepada saya oleh Partai Gerindra. Pertama itu adalah membangun konsolidasi pengurus, mulai dari sampai tingkat terbawah. Kedua adalah membangun koalisi. Alhamdulillah sudah kita kerjakan dua-dua. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan popularitas dan sebagainya agar bisa menang. Yang keempat bagi saya yang paling penting, bagaimana memperjuangkan manifesto perjuangan politik Partai Gerindra. Salah satu di situ adalah anti korupsi. Itu gitu loh. Kenapa kalau tadi ditanya apakah bisa menjamin? Niatan saya, keinginan saya adalah jauh dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Kenapa? Perjuangan saya yang dari bawah, anak petani, sekolah susah, mau berobat aja susah, bekerja susah, kemudian semua kesusahan-kesusahan itu saya dibantu oleh Yang Maha Kuasa, oleh kehidupan saya dibantu. Lalu saya hianati itu, ya saya udah nggak ada harganya lagi sebagai manusia nanti. Tapi itu juga jadi concern Pak Prabowo nggak sih Bang? Untuk Jelas. bahwa hati-hati ya. Iya, jangan jelas. main-main Makanya kan gitu. anggota partai itu tidak pernah dibebankan urusan-urusan yang macam-macam. Kita cuma dibebankan turun ke masyarakat, bantu masyarakat di zaman Covid apalagi. Mas setoran juga ada itu. Nggak ada, kita nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Oh, jadi flag Abang lebih nyantai ya nggak? Ya nyantai saya jadi ketua DPRD, ya saya jalan nggak ada beban, ya kan tidak perlu bayar dan memang nggak ada bayar-bayar juga gitu kita. Yang penting ke masyarakatnya dan itu kan terpotret. Terpotret sekali lah. Karena kan mata kepala banyak kan. Iya benar. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang zaman ini itu kita kelihatan kok. Kan kita meningkat signifikan terus kan. Ya karena kan partai ID kita kan lumayan. Ya. Bagus lah partai ID-nya Gerindra itu karena ya konsisten itu gitu. Gimana kita terus konsisten ke sana. Dan itu yang Abang lakukan ketika menjadi ketua DPRD Banten. Pasti banyak lah Om Tatan Yang godain. Saya tergoda, bukan, saya digoda ya dengan materi itu, dengan perbuatan nggak benar itu dari kecil, Pak. Saya ini orang susah, mudah tergoda. Nyuri apa, tapi alhamdulillah saya nggak lakukan. Alhamdulillah saya nggak lakukan dari kecil, Pak. Dari kecil, kesempatan sebanyak sekali. Ya kan, saat saya jadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD, kesempatan sebanyak sekali. Tapi saya tidak lakukan. Pesan almarhum ibu saya aja. Ya kan? Kamu ngapain mau jadi politisi, nanti kamu berakhir di penjara kan gitu. Iya. Dan alhamdulillah 10 tahun saya jadi politisi, sejaga itu.
Tapi kan nggak perlu saya keluar juga, saya jaga itu konsisten aja. Kan kelihatan kok, kelihatan itu nggak bisa disembunyikan itu. Oke. Ya kan? Nah, Bang, ini pertanyaan terakhir kita nih di penghujung nih. Biasa ini pertanyaan titipan dari belakang, bukan dari kita. Nitip ini. Ada. Ini Bang. Ya kita tahu lah kontestasi itu semua orang harus berani maju kontestasi. Nah, tapi aku pengen tanya, kontestasi kan siap menang siap kalah. Ya. Kalau tadi siap menang ya kita udah denger lah banyak ide dari abang gitu. Tapi kalau nanti kalah, kemana Andreas? Dalam pikiran saya sih nggak ada. Saya nggak ada pikiran kalah. Oke. Saya akan terus berjuang untuk menang. Lalu kalau ditanya kalau kalah Andra Soni mau kemana? Ya tetap aja berjuang aja di jalur ini. Ini kan bukan soal makan. Yeah. Alhamdulillah sebelum masuk ke partai politik saya sudah selesai dengan urusan itu. Sudah cukup. Dari nggak bisa makan dan kemudian memberi makan orang lain. Ya. Ya anak, keluarga, tetangga, teman, pegawai dan sebagainya. Dan saya 10 tahun jadi anggota DPRD, usaha saya kan masih tetap terjaga kok. Ya usaha saya di bidang ekspedisi kan masih jalan juga. Yeah. Kalau soal itu saya tidak khawatir ya. Dan Tidak ada kata kalah. kita diajarin berjuang, survive, nyeberang laut, ya kan, berenang di sungai, ya kan, kemudian harus menghadapi bahaya, ya kan, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan pilihan, mau ngambil ini, mau enggak, ini enggak, kan perang batin itu selalu ada. Yang khawatirnya sekali kita udah nggak ada lagi perang batin, pasti bawaannya nyomot terus. Dan itu yang saya jaga terus. Maka pertahanan itu kan yang paling berat itu kan yang pertama. Makanya jangan sampai melakukan yang pertama itu. Ya. Tagihan ya. Kalau sudah Bukan, jadi nggak pernah. Nggak merasa bersalah atau iya, karena udah pernah gitu. Iya. Kan kita kan doktrin kita tuh jangan pegang itu bahaya ya gitu. Pas kita pegang nggak bahaya. Nah itu kadang-kadang terus. Padahal nggak bisa dunia hari ini artinya gini, ada beberapa kiai ya. Saya sebenarnya bukan orang yang pokoknya intinya gini, nasihat yang diberikan itu ya kan, saat pemimpin itu masih takut kepada Tuhan, maka dia akan bisa maksimal. Karena kan Tuhan perintahnya kan yang baik-baik, jangan mencuri, jangan menyusahkan orang lain, bantu orang, kayak gitu kan. Jadi kalau kita takut melanggar perintah Tuhan, itu insya Allah kita bisa selamat dalam sebagai politisi, sebagai pemimpin. Ya. Itu menarik gitu. Oke. Hal menurut saya gini, sederhana tapi itu ini kehidupan. Apa namanya, intisari kehidupan. Kalau ditanya tadi nanti kalau nggak terpilih jadi apa, kan saya bingung, ini seakan-akan pekerjaan. Ya jalan aja, kehidupan tetap berjalan kan. Ya tetap di jalur ini. Tetap jalur. Kita kan nggak pernah tahu Mas, hari ini kita bisa ketemu. Pernah kita berencana. Saya juga nggak pernah berencana tiba-tiba jadi calon gubernur. Ya kan? Tapi saat itu harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Saya sih mikirnya gitu. Nah, bagi saya mudah-mudahan apa yang menjadi perjalanan hidup saya, ya kalau ada kawan bercerita, kita bercerita, saya selalu menyampaikan nilai-nilai. Kita harus punya nilai untuk diperjuangkan. Bukan cuma pengen jadi gubernur, nilai apa gitu yang harus kita perjuangkan. Ya nilai yang saya ingin bawa itu bagaimana kita bisa berkeadilan. Adil. Oke, siap. Kita doakan yang terbaik. Amin. Bang Andreas semoga sukses. Amin. Harapkan juga sehat-sehat selalu lah. Sehat dulu lah supaya perjuangan ini. Mentalnya yang penting sehat. Mental sehat. Mental sehat. Sehat juga Bang. Iya. Kesehatannya juga. Mental sehat, kurang tidur gimana? Diawali dari mental dulu. Fisiknya kalau kurang tidur terasa juga. Makanya jangan ngopi. Banyakan ngopi saya. Ini asam lambung. Enggak, kalau bukan asam lambung, geser kanan kopi, geser lagi 5 meter kopi, geser lagi lama-lama tukang kopi. Tapi hari ini zaman pemilu ini tukang kopi omset naik. Omset naik. Siap. Baik, sukses selalu lah Bang. Kita tunggu terobosan-terobosannya dan nanti ya semoga menghangatkan pertarungan di pilkada inilah ya. Insyaallah. Gitu. Oke, itu sahabat kompas.com, semoga selalu tercerahkan. Terima kasih banyak, semoga bisa memberikan ilmu-ilmu politik gitu ya. Betul. Itu ya. Terima kasih. Saya Tata Gurito. Saya David Purba. Kita bertemu lagi di
cara ngegas lagi dan nampol lagi episode berikutnya.